Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa yang Bunda sayangi? Bunda berharap dalam doa semoga kita selalu bahagia, sehat walafiat, dan penuh semangat. Walaupun kita hanya bisa berjumpa via ruang rindu. Oke? Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang 5 bab yang Bunda Tati ringkas menjadi 3 bab. Dalam 3 bab tersebut, Bunda bagi lagi menjadi 3 video, yaitu video 3.1, yang kedua video 3.2, dan yang ketiga adalah video 3.3, agar Anda lebih mudah untuk memahaminya. Oke, Bunda ingatkan untuk adik-adik mahasiswa yang berkebutuhan khusus untuk meminta bantuan pada teman, sahabat, atau orang tua untuk memahamkan materi dari Bunda Tati, karena Bunda Tati tidak sepenuhnya menggunakan bahasa isyarat pada pertemuan kita kali ini. Baiklah adik-adik mahasiswa yang Bunda rindukan, kita berlanjut pada video 3.2. Video 3.2 ini tentunya berkorelasi dengan video 3.1 dan video 3.3. Hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Pada video 3.2 ini kita akan membahas langsung 2 subbab, yaitu yang pertama adalah penanganan terpadu anak tunadaksa dan pelaksanaan rehabilitasi. Langsung pada subbab yang pertama, yaitu penanganan terpadu anak tunadaksa. Pada tahapan ini kita bagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap prarehabilitasi. Tahap prarehabilitasi ini biasa kita sebut juga dengan tahap persiapan, ya. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan rehabilitasi, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut, ya. Pada tahap prarehabilitasi atau persiapan ini ada 5 tahapan, ya. Pada tahapan ini tentunya kita kupas secara tuntas pada video 3.3, ya. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua adalah penelaahan data. Setelah data kita kumpulkan, ya, kita menelaah data yang telah kita hasilkan, ya. Kemudian dari situlah kita bisa mengungkapkan masalah apa, ya. Mengungkapkan masalah apa yang disandang oleh anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kemudian yang keempat adalah penyusunan program rehabilitasi, dan selanjutnya adalah konferensi kasus atau case conference, ya. Oke. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan rehabilitasi. Pada tahap pelaksanaan rehabilitasi ini kita bagi lagi menjadi 2, yaitu umum global, ya. Setelah umum khusus, ya. Pada tahapan rehabilitasi ini juga, ya,
dijabarkan secara mendetail di bab 3.3 ya. Jadi dalam tahap pelaksanaan rehabilitasi ini ya, secara umum ini ada dua bentuk ya, secara umum dan khusus ya. Yang pertama umum ya. Yang bentuk layanan yang bersifat umum itu bagaimana dan untuk siapa ya? Yang umum ini berlaku bagi semua ya, bagi semua penyandang disabilitas. Misalnya apa? Misalnya pengobatan secara umum, kemudian layanan rehabilitasi secara keagamaan ya, menurut keyakinannya masing-masing. Yang kedua adalah selanjutnya adalah rehabilitasi di bidang budi pekerti ya, kemudian pencegahan penyakit menular dan lain sebagainya. Oke, bentuk layanan rehabilitasi yang khusus itu seperti apa ya? Nah, ini untuk anak-anak yang membutuhkan, maksudnya penyandang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya apa? Misalnya kita memberikan bantuan kacamata bagi anak tunanetra yang tajam, maaf ya Bunda Tati belepotan karena lelah ya. Jadi tapi semangat ya. Jadi bentuk layanan rehabilitasi yang bersifat khusus ini misalnya apa? Misalnya pemberian bantuan kacamata ya, bagi siapa? Bagi anak tunanetra ya, yang tajam penglihatannya kurang atau biasa disebut dengan low vision ya. Kemudian juga alat bantu dengar bagi siapa? Bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan dengar atau sahabat tuli. Kemudian juga fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi dan latihan activity of daily living atau biasa kita sebut dengan ADL ya. Bagi siapa? Bagi tunadaksa ya. Ataupun terapi perilaku anak yang mengalami gangguan perilaku yang biasa kita sebut dengan anak ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini tahap evaluasi dan tindak lanjut ya. Jadi pada tahapan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar siswa yang telah memperoleh ya layanan rehabilitasi ini hasilnya ini tetap maksimal ya. Yang telah memperoleh layanan rehabilitasi ini ya, nanti hasil-hasil dari rehabilitasi ini maksimal. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang sudah direhabilitasi ini memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan menjaga kondisinya ya. Kemudian yang kedua adalah anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus ini memiliki keterampilan khusus ya, memiliki keterampilan khusus tertentu ya untuk disalurkan di tempat kerja. Kemudian yang ketiga adalah ini siswa anak berkebutuhan khusus ya tentunya dan penyandang disabilitas yang sudah mendapat layanan rehabilitasi ini, jika dia kembali ke keluarganya maka dia ini bisa produktif ya, produktif menghasilkan sebuah karya ya yang bisa untuk digunakan untuk dia bertahan hidup ya, keberlangsungan hidup, excited ya, eksis ya. Kemudian juga supaya anak-anak berkebutuhan khusus tersebut atau penyandang disabilitas tidak menggantungkan hidup pada keluarganya. Oke. Kemudian pelaksanaan rehabilitasi. Jadi pelaksanaan rehabilitasi ini dilaksanakan oleh siapa? Yaitu dilaksanakan oleh tenaga rehabilitasi, kemudian guru, juga orang tua dan masyarakat ya. Jadi 3 komponen ini sangat diperlukan. Seperti tadi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu sistem itu ibaratnya piring, sendok, garpu ya untuk makan. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan, satu kesatuan. Nah, kegiatan rehabilitasi ini
ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak ya dan tempat ya, baik secara medis maupun non medis ya, tentunya sesuai dengan ya kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ya. Tadi sudah Bunda sebutkan siapa saja pelaksana dari rehabilitasi itu. Jadi pelaksana dari rehabilitasi itu yang pertama adalah tenaga rehabilitasi. Siapa ini ya? Jadi yang berperan penting untuk memberikan rehabilitasi dari berbagai aspek ini ya, baik itu aspek medis dan paramedis ya. Aspek medis ini biasanya dilakukan oleh dokter dan paramedis. Kemudian aspek psikologis ya, itu dilaksanakan oleh psikolog ya. Kemudian aspek pendidikan, konselor rehabilitasi ini oleh kita ya sebagai akademisi. Juga aspek vokasional. Nanti kita kupas ya, oke? Nah, kita sekarang berlanjut pada tenaga rehabilitasi. Jadi tenaga rehabilitasi itu tadi kita sudah sebutkan, yaitu medis dan paramedis ya. Siapa itu? Ya, siapa itu adalah yang pertama adalah dokter ya, dokter ya. Jadi dokter ini juga ini spesialis ya. Jadi spesialis di bidangnya. Misalnya spesialis saraf untuk anak yang mengalami hambatan dalam perilaku ADHD ya misalnya. Kemudian ortopedi, THT, kemudian jiwa ya, spesialis jiwa, kemudian juga spesialis anak ya. Jadi tugas dari dokter spesialis ini adalah memeriksa ya. Setelah memeriksa, beliau menegakkan diagnosa ya. Setelah itu beliau juga menentukan garis besar program rehabilitasi medis untuk dilaksanakan oleh pelaksana rehabilitasi. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah paramedis. Siapa saja paramedis itu ya? Ada 9 ya. Yang pertama fisioterapis, yang kedua ahli terapi okupasi, yang ketiga adalah ortotik prostotik ya. Kemudian yang keempat adalah terapis bicara, yang kelima adalah perawat rehabilitasi, yang keenam adalah ahli optikal, yang ketujuh adalah ahli audiologi, yang kedelapan adalah instruktur orientasi dan mobilitas, kemudian yang kesembilan adalah ahli terapi rekreasi. Oke. Siapa itu fisioterapis ya? Jadi yang pertama paramedis, yang pertama fisioterapis ini adalah seseorang ya yang memiliki keahlian dalam memanfaatkan tenaga fisik ya. Dalam apa? Dalam pengobatan. Dalam pengobatan ini tentunya dengan pengawasan dokter ya, harus berkorelasi dengan bersinergi ya, bersinergi dengan dokter ya. Kemudian yang berhak memberikan pengobatan ini ya secara obat-obat kimia ya Allah, Masya Allah Bunda belepotan ya. Ini adalah dokter. Nah ini fisioterapis ini pengobatannya di bidang fisik ya. Kemudian melaksanakan program sesuai dengan yang telah ditentukan oleh tim rehabilitasi. Siapa tim rehabilitasi? Sudah Bunda sebutkan tadi ya. Dan pelaksanaan fisioterapi ini harus disesuaikan dengan asesmen ya. Bunda ulang kembali ya, karena Bunda tadi belepotan ya. Jadi fisioterapis ini adalah seseorang yang memiliki keahlian ya dalam memanfaatkan tenaga fisik dan pengobatan. Pengobatan di sini adalah pengobatan fisik ya, dan melaksanakan program sesuai dengan yang telah ditentukan oleh tim rehabilitasi ya. Tim rehabilitasi itu siapa saja sudah Bunda sebutkan tadi ya. Dan pelaksanaan fisioterapi ini harus disesuaikan dengan asesmen ya. Asesmen. Nah,
Dalam fisioterapis ini ya, yang perlu Anda pahami, tujuan utama atau target utamanya adalah untuk melatih mobilisasi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Dek. Oke. Yang kedua adalah ahli terapi okupasi. Nah, ahli terapi okupasi ini dilaksanakan oleh siapa? Tentunya dilaksanakan juga oleh seseorang yang sudah ahlinya, ya. Ahli dalam mengadakan evaluasi gangguan fungsi tangan, ya, dan juga akhirnya memberikan latihan-latihan yang mana pelaksanaannya ini disesuaikan dengan hasil dari asesmen, ya. Asesmen Anda pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya, materi yang akan Bunda berikan secara teks tertulis, ya, karena kalau di video semuanya tidak mungkin, ya. Kemudian hasil asesmen ini tentunya disesuaikan dengan program yang telah ditentukan oleh tim rehabilitasi, ya. Tim rehabilitasi itu siapa? Tadi sudah Bunda sebutkan, ya. Target utamanya apa? Target utamanya adalah untuk melatih keterampilan. Oke. Sekarang berlanjut ke yang ketiga, yaitu ortotik dan prostetik, ya. Pelaksanaan ortotik dan prostetik ini dilaksanakan oleh siapa? Tentunya dilaksanakan juga oleh ahlinya. Siapa itu? Yaitu teknisi, ya, teknisi yang memiliki seseorang, ya, seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang teknisi. Nah, yaitu mengukur, membuat, ya, mengepas apa, ya, mengepas komponen tubuh, mengepas komponen tubuh palsu, ya, protesis dan alat penunjang ortosis. Alat penunjang itu ortosis. Kalau komponen tubuh palsu itu namanya protesis, ya. Untuk bagian mana? Bagian tubuh mana? Yaitu bagian tubuh yang lumpuh, ya, bagian tubuh yang lemah, bagian tubuh yang sakit, ya. Nah, tentunya ini juga disesuaikan dengan program keputusan dari tim, ya. Oke, yang keempat adalah terapis bicara. Nah, terapis bicara ini dilaksanakan oleh siapa? Tentunya juga, ya, dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian, ya. Keahlian di bidang apa? Yaitu keahlian di bidang mengevaluasi, ya, mendiagnosa kelainan bicara dan bahasa, serta melatih gangguan komunikasi atau speech problem, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, adik-adik, ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima itu adalah perawat rehabilitasi. Nah, ini dilaksanakan oleh siapa? Tentunya juga dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidangnya. Siapa itu? Yaitu seseorang yang memiliki keahlian memberikan perawatan, ya, baik itu perawatan umum maupun perawatan khusus. Misalnya problem rehabilitasi seperti mencegah komplikasi akibat istirahat lama, misalnya, ya, karena kalau anggota tubuh ini tidak digunakan dalam waktu yang lama itu akan melemahkan, gitu, ya, akan membuat lemah, gitu. Kemudian yang keenam adalah ahli optika. Ini dilaksanakan oleh siapa? Tentunya, ya, juga dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian, ya. Keahlian dalam apa? Yaitu keahlian dalam pengukuran tajam, ya, penglihatan dan memilih alat bantu melihat. Oke, sekarang yang ketujuh, ya, yang ketujuh yaitu ahli audiologi, ya. Dilaksanakan oleh siapa?
tentunya ya juga dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidangnya ya, yaitu seseorang yang ahli mengadakan pengukuran tajam pendengaran dan memilih alat bantu dengar. Oke ya, ini juga ada sekolahnya ini. Kemudian yang ke-6, 7, ke-8 ya, ke-8 yaitu instruktur orientasi mobilitas. Ini dilaksanakan oleh siapa? Tentunya juga dilaksanakan seseorang yang ahli di bidangnya ya. Ya, instruktur orientasi dan mobilitas ini tugasnya apa sih? Ya, jadi tugasnya itu adalah melatih anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini, penyandang disabilitas mata ya, low vision atau buta total ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan keterampilan orientasi diri dan lingkungannya. Biasanya disebut dengan OM ya, orientasi mobilitas. Jadi keterampilan orientasi diri penyandang disabilitas mata dalam lingkungannya ya. Untuk apa? Untuk bergerak, berpindah tempat ya, kemudian secara mandiri ya, dan aman serta penuh kepercayaan diri ya. Jadi pelatih tunanetra ini melatih penyandang disabilitas visual atau anak berkebutuhan khusus pada mata ini ya, untuk menggunakan tongkat, kemudian untuk tongkat berjalan. Jadi dia anak penyandang disabilitas mata ini ketika sudah memahami OM ya, dia tidak akan tergantung pada orang lain ya. Oke ya. Kemudian menggunakan tongkat ya. Jadi pelatih tunanetra ini mengajarkan ya pada anak hambatan visual ini untuk melatih ya, supaya anak disabilitas visual ini memiliki keterampilan dalam ya menggunakan tongkat ya. Untuk apa? Untuk berjalan, bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Mungkin di antara Anda ada kakak kelas Anda yang ini ya, yang mengalami hambatan penglihatan ya, beliau bisa dari rumah ke kampus tuh beliau bisa dengan sendiri ya. Maksudnya dengan naik angkot, beliau bisa karena orientasi mobilitasnya beliau sudah jempol ya. Oke, kemudian yang ke 6, 7, 8, 9, yang 9 ya. Ini bukan hanya kita yang butuh rekreasi ya, tapi anak-anak berkebutuhan khusus ini juga butuh rekreasi ya, butuh refreshing ya. Karena kalau kita sendiri kalau kurang piknik ya, kurang konsen ya. Jadi ini anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak penyandang disabilitas ini memerlukan suasana baru ya, piknik, rekreasi ya. Nah, ini sangat penting dilakukan. Nah, yang ke-9 ini adalah ahli terapi rekreasi ya. Siapa yang melaksanakan rehabilitasi ini? Tentunya juga dilakukan oleh ahli terapi rekreasi. Nah, tugasnya apa? Jadi tugas dari ahli terapi rekreasi ini adalah menyusun apa? Rencana dan program ya. Setelah beliau menyusun rencana dan program, beliau ini memimpin aktivitas rekreasi untuk penyandang disabilitas ya. Terapi rekreasi ini didasari konsep bahwa seseorang harus mampu atau memiliki keterampilan untuk memanfaatkan waktu luang ya. Quality time ya. Tuh, kalau teman-temannya Bunda itu sukanya me time ya, ada waktu untuk menyenangkan diri sendiri ya. Jadi tidak berkutat pada
tugas terus, jadi suatu saat ini perlu refreshing ya, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi ketika anak-anak berkebutuhan khusus rekreasi, maka beban yang ada pada dirinya itu hilang ya, hilang semuanya ya. Oke, jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini juga kita latihkan ya, dilatihkan oleh ahli terapi rekreasi ini untuk memiliki kebermaknaan diri, rasa percaya diri, kesejahteraan, kebahagiaan mental ya, kebahagiaan mental, gembira melihat suasana yang baru gitu ya, tidak selalu dicekoi dengan pembelajaran akademis ya, tapi juga perlu memberikan wawasan di tempat rekreasi, suasana alam gitu ya. Itu lebih mengena sebenarnya daripada anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas itu dikungkung dalam satu kelas, satu tembok ya, dicekoi ya, maksudnya dididik dengan segala macam pembelajaran akademik misalnya. Nah, itu sebenarnya kalau anak-anak berkebutuhan khusus ini dibawa ke alam bebas ya, ke alam bebas, mengenal alam ya, langsung dengan pengalaman langsung ya. Misalnya di tempat rekreasi itu ada penangkaran ikan, anak-anak di situ dilihat, oh gini caranya mengembangbiakan ya. Misalnya ada juga dengan tata boga, oh begini cara menanam, itu lebih mengena ya. Jadi anak-anak itu dapat ilmunya, juga dapat rasa bahagia ya. Kemudian yang sudah selesai ya, tadi sudah selesai. Sekarang kita berlanjut pada siapa tim rehabilitasi selanjutnya ya. Tim rehabilitasi selanjutnya adalah guru. Nah, guru ini Anda ya, Anda muda. Ini sangat penting ternyata ya untuk proses rehabilitasi. Jadi tim dari rehabilitasi ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus bersinergi ya dengan guru ya. Tentunya adalah guru pendidikan luar biasa ya. Kenapa? Karena guru pendidikan luar biasa ini merupakan asisten ahli ya, asisten ahli, di mana tugasnya ini adalah melaksanakan asesmen ya. Karena anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini banyak waktunya ya dengan orang tua dan guru ya, dengan guru ya, orang tua dan guru ya. Jadi guru di sini memiliki kompetensi atau kecakapan, keahlian untuk mengumpulkan data anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolahnya ya, tentunya dari berbagai aspek, tentunya aspek fisik, psikis, sosial ya, dan keterampilan ya. Kemudian selanjutnya dari pencatatan, dari asesmen yang dihasilkan oleh guru tersebut ya, akhirnya akan memberikan masukan, kontribusi pada tim rehabilitasi ya. Jadi pencatatan data tersebut ya tentunya berhubungan dengan kedisabilitasan anak ya, atau maaf ini secara medis ya, kecacatan anak, yaitu akan berkontribusi terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan terpadu ini ya, yang dilaksanakan penyandang disabilitas ya. Termasuk perkembangan kemampuan dan ketidakmampuannya ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah ketidakmampuannya ini akan ditutup, akan di-cover oleh kemampuan yang ada pada diri anak, yaitu potensi hebat yang ada pada diri anak ya. Kemudian selanjutnya ya, setelah melaksanakan asesmen, guru tersebut harus memiliki kemampuan melaksanakan bentuk-bentuk kegiatan rehabilitasi ya, tentunya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh para ahli rehabilitasi ya.
para ahli rehabilitasi di atas, yaitu medis dan paramedis ya. Banyak tadi 9 tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah tim rehabilitasi ini adalah orang tua dan masyarakat ya. Jadi karena orang tua dan masyarakat ini ternyata sangat penting ya bagi kesuksesan dalam hasil rehabilitasi. Kenapa ya? Karena orang tua ini memiliki arti yang penting ya dalam proses dan hasil dari rehabilitasi ya. Jadi orang tua di sini adalah merupakan sumber bantuan bagi para pelaksana atau tim rehabilitasi ya, provider ya di sini ini ya. Orang tua ini bisa berperan sebagai sumber bantuan ya, sumber bantuan bagi para pelaksana tim rehabilitasi. Namun ya sebaliknya ya, orang tua ini juga bisa menjadi batu sandungan bagi proses rehabilitasi ya. Maka untuk itu kenapa kita harus bersinergi dengan orang tua di sini ya. Kemudian masyarakat juga tentunya ya. Jadi karena kita ketahui orang tua ini bisa dijadikan sumber bantuan bagi para pelaksana rehabilitasi dan juga sebaliknya ya, sebaliknya bisa menjadi batu sandungan, maka dari itu kita rangkul ya, kita peluk orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama bersinergi ya, diikut sertakan dalam pelaksanaan rehabilitasi ya. Tentunya kita berikan bekal ilmu, diberi ilmu ya, bagaimana cara melaksanakan rehabilitasi ya, bagaimana caranya ya, itu kita ikut sertakan ya. Karena apa? Karena banyak banyak kegiatan-kegiatan dari rehabilitasi ini yang bisa dilaksanakan oleh orang tua ya, tentunya dengan pengawasan tim rehabilitasi ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa dibantu oleh orang tua untuk kesembuhan anaknya ya, untuk memunculkan kemampuan anaknya ya. Jadi dalam hal memberikan rehabilitasi anak di rumah ini ya, harus sesuai dengan jenis, maaf dalam tanda kutip medis, kecacatan ya, atau kedisabilitasan ya. Jadi sebenarnya kita tidak diperkenankan mengatakan cacat ya. Ada bahasa yang lebih halus yaitu disabilitas atau difabel, bisa dengan cara yang berbeda ya. Kemudian sehingga kalau orang tua sudah memiliki ilmu ya, dipercaya oleh kita, dirangkul ya, mereka sudah memiliki kepercayaan diri ya, kebermanaan diri ya, bukan hanya anaknya saja, bukan hanya anak berkebutuhan saja yang kita bekali untuk rasa percaya diri ya, orang tua juga. Jadi ketika orang tua itu memahami bahwa itu anak berkebutuhan khusus itu adalah anugerah terindah ya, yang tidak diberikan kepada semua orang tua. Tentunya orang-orang tua yang terpilih oleh Allah ya, orang tua hebat ya. Jadi ketika orang tua ini dipercaya, ketika orang tua dipahami ya, ketika orang tua dirangkul ya, bersama-sama untuk merehabilitasi anaknya ini, maka dia akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih ya. Karena kebanyakan orang tua ini pasrah bongkoan ya. Ini Bunda dapat curhatan dari kepala sekolah, juga misalnya SLB. Jadi kebanyakan orang tua ini memasrahkan sepenuhnya ketika anaknya ada di asrama, tidak disambangi, tidak dijenguk itu ya. Kasihan anaknya, anak tidak butuh kasihan, tapi anak butuh kasih sayang sebenarnya ya. Oke, jadi ketika orang tua sudah dirangkul, jadi orang tua ini memiliki kemampuan semangat untuk dapat mengatasi apa? Mengatasi kesulitan
kesukaran-kesukaran atau mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan rehabilitasi di rumah ya. Kemudian ketika orang tua sudah menemukan ya kesukaran-kesukaran atau masalah di dalam rumah tentang ini proses rehabilitasi untuk anaknya, maka orang tua ini akan dengan senang hati ya, akan terbuka yaitu untuk berkonsultasi pada guru atau berkonsultasi pada tim rehabilitasi ya. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah anak tersebut ya. Oke, adik-adik mahasiswa yang Bunda sayangi ya, mohon maaf ya, Bunda banyak belepotan ya bicaranya ya, apa terlalu cepat atau bagaimana ya, Bunda mohon maaf ya. Sekian dari Bunda pada video 3.2 ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.